Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang masalah riba. Kurang lebih riba dirinci oleh para ulama ada dua jenis. Yang pertama ada namanya riba jahiliyah, riba yang marak, yang dikerjakan, yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Yakni riba jahiliyah yaitu terkait riba utang piutang, yang mana tercatat di dalam sejarah bahwasanya riba jahiliyah, pinjam 1 juta balik 1.100.000, ini awal mulanya dipraktekkan oleh orang Yahudi. Tahun 70 Masehi, tatkala orang Yahudi terusir dari Palestina untuk kedua kalinya atas serangan pasukan Romawi, maka orang Yahudi ini terpencar keluar dari negeri Palestina, negeri Syams. Mereka tersebar. Sebagian mereka ada yang bermigrasi, ada yang pindah dan tinggal di sekitaran Yastrib. Kalau sekarang namanya Madinah, kalau dulu namanya Yastrib. Ada di Khaybar, di Taibah. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Hijaz, di negeri Arab ini, barulah mereka pertama kali mempraktekkan riba di sana. Dan pertama kali mereka mengajarkan kepada bangsa Arab apa itu riba. Karena sebelum kedatangan orang Yahudi ke tanah Arab, masyarakat Arab pribumi itu tidak kenal transaksi riba. Maka orang Yahudi ini dari negeri Syams, itu bukan Jazirah Arab, udah di atasnya. Mereka kena terusir karena perang, baru pindah ke negeri Arab di Yastrib, di Khaybar, di Taimah. Mereka pertama nih mempraktekkan riba di sana. Berarti Mekah, Madinah dulunya polos, nggak ngerti riba. Bangsa Arab nggak paham riba dulu. Mereka lah mempraktekkan riba di sana dan cukup sukses. Bahkan bukan cukup, sangat sukses. Meraup keuntungan yang sangat besar dari praktek riba jahiliyah, yaitu riba hutang piutang. Sehingga karena kesuksesan praktek riba yang mereka terapkan, terdengarlah informasi ini kepada atau oleh pemuka Quraisy di kota Mekah, pemimpin-pemimpin suku yang kaya, yang punya pengaruh, yang punya banyak anggota di kota Mekah. Mereka tahu, mereka dengar di Yastrib sana ada sebuah transaksi baru namanya riba. Itu sangat menguntungkan. Kasih uang, kembali uang, dan satu jenis. Akhirnya di Quraisy ini, orang-orang Quraisy di Mekah, barulah mereka mulai mempraktekkan riba. Dan riba ini menguntungkan para pemimpin suku dan orang-orang kaya, namun merugikan masyarakat pribumi, masyarakat yang susah di kala itu. Sampai-sampai sebagian mereka menggadaikan anak istrinya gara-gara hutang riba. Sampai-sampai sebagian mereka menjual dirinya karena tidak bisa bayar hutang riba, dan dirinya ditangkap kemudian dijadikan budak. Nah, ini terjadi, sudah mulai gonjang-ganjing praktek riba. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di haji wada', haji perdana dan terakhir, Rasul berkhutbah di padang Arafah, dihadiri oleh kaum muslimin di kala itu puluhan ribu. Rasul tegaskan, riba jahiliyah maudhu'un, riba yang dipraktekkan oleh orang jahiliyah, riba yang dicontohkan, diajarkan oleh orang-orang Yahudi, sekarang maudhu'un, sekarang dihapuskan. Wa awwalur riba adauhu ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib, dan riba pertama kali yang aku hapuskan adalah riba yang dipraktekkan oleh pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. Ternyata paman Rasul di kala itu sebelum masuk Islam salah satu gembong riba di kota Mekah.
Dan riba pakmannya ini yang pertama dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa riba kulluhu maudu'un, dan riba seluruhnya sejak detik ini, hari ini, mulai dari sini dihapuskan. Ini harusnya kalau kaum muslimin Islam sedari Rasul khabarkan riba seluruhnya dihapuskan, riba jahiliyah, riba hutang piutang, harusnya sedari dulu sampai sekarang kaum muslimin tidak ada yang sentuh riba, tidak boleh sentuh riba. Itu sejak haji wada dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mirisnya di negeri kita tuh yang banyak makan riba, pelaku riba malah orang Islam. Berarti kan ikut Yahudi, bukan ikut Nabi ini namanya. Karena Rasul sebut riba jahiliyah maudu'un, riba yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah, yang diajarkan mereka adopsi, mereka tiru, mereka pelajari dari orang-orang Yahudi, dihapuskan hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin tidak boleh sentuh, tidak boleh dekati lagi riba jahiliyah. Pinjam 1 juta, balik 1.100.000 dan turunannya. Riba jahiliyah pertama adalah riba hutang piutang. Dan riba hutang piutang ini luas. Nanti Rasul khabarkan ke kita, bukan semata-mata pinjam 1 juta balik 1.100.000, tapi Rasul khabarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, setiap manfaat yang kembali kepada yang berpiutang, setiap manfaat yang kembali kepada orang yang minjemi uang, yang ngutangi uang, maka manfaat tadi di luar uang pokoknya itu disebut riba. Para ulama seluruh mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, mereka sepakat akan sebuah rumus di dalam agama Islam tanpa terkecuali. Mereka sepakat, yakni kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Sebagian ulama sebut ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun nyatanya ini bukan hadis. Ini tidak sampai sanadnya kepada Nabi, tapi maknanya benar. Makanya ini dijadikan rumus di dalam agama kita. Para ulama sebut kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat bagi yang minjemi uang, apapun bentuk manfaatnya, maka itu riba. Apapun bentuk manfaatnya, maka itu disebut riba. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabbah fala yarkabha wa la yaqbalu ila ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla zalik." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika salah seorang kalian minjemi, ngutangi saudaranya uang, kemudian besoknya saudaranya tiba-tiba jadi baik, suka kasih hadiah, suka kasih bingkisan, atau tiba-tiba besok saudaranya baik, suka nebengin, hamalahu ala dabah, suka nebengin, numpangin dengan kendaraannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan naiki tunggangannya, tumpangannya, jangan pernah terima hadiahnya, karena itu riba. Kalau teman kita pinjami uang 1 juta, dia janji balik bulan depan 1 juta, kemudian direntah waktu 1 bulan. Sebelum tempo pelunasan, tiba-tiba dia ngasih kita jeruk 1 kilo. Mungkin dia tersanjung karena kita pinjami 1 juta balik 1 juta. Kata Rasul, jangan terima jeruk 1 kilonya. Kenapa? Karena jeruk 1 kilonya adalah riba, kata Nabi SAW. Riba dari mana, Ustaz? Toib. Ribanya karena itu manfaat. Berarti bulan depan, ketika teman kita balikkan pokok hutang 1 juta, yang kembali bukan cuma 1 juta. Kenapa? Karena iya, uang kita pinjamkan 1 juta, kembali 1 juta. Tapi kan kita dapat jeruk gratis 1 kilo. Berapa jeruk sekilo di pasar? 20.000. Berarti bulan depan uang yang kembali kepada kita adalah uang 1 juta plus jeruk 1 kilo dalam kurung 20.000. 1 juta 20.000. Maka 20.000 ini adalah riba.
Atau kata Nabi, au hamala 'ala dabah wala yarkabha, atau dia enggak kasih hadiah tapi tiba-tiba setelah ngutang dia suka numpangi kita, naik tunggangan, naik kendaraannya, jangan naiki kata Rasul, karena di situ terjadi riba. Riba dari mana Ustaz? Baik, teman tadi pinjam uang 1 juta sekarang, janji kembalikan bulan depan 1 juta, ini normal, tidak ada riba. Ternyata dalam rentang masa minjem tadi, tiba-tiba besok dia suka numpangi kita, sebelumnya nggak pernah numpangi, sebelumnya nggak pernah kasih hadiah. Oh, mungkin kita dari luar sini, dari luar masjid, ditumpangi sampai ke mana? Mungkin sampai ke SKA sana atau tempat yang lain, karena kebetulan sejalan. Maka kata Rasul, karena teman tadi sedang ngutang sama kita, kemudian dia numpangi kita kendaraan, mungkin dari sini keluar saja ke simpang luar sana, jangan naiki, tidak boleh naikkan, karena itu riba. Riba dari mana Ustaz? Baik, bulan depan kalau kita naik tumpangannya dari depan sini sampai ke simpang sana, sampai ke mall di depan sana, kalau kita naiki maka bulan depan terjadi riba. Dari mana ribanya? Yaitu dia akan mengembalikan uang ke kita 1 juta, ini pokok hutang, karena dia pinjam 1 juta, bulan depan balik 1 juta, plus tumpangan gratis. Berapa tumpangan dari masjid sini ke mall depan sana? Mungkin kalau dikonversikan, itu kalau naik kendaraan online, transportasi online, ojek online, mungkin ya 10.000. Berarti di sana ada pengembalian 1 juta plus ongkir gratis, plus transportasi gratis dalam kurung 10.000. Makanya 10.000 ini manfaat yang kembali kepada kita. Rasul sebut itu riba. Saya ulangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabah fala yarkabha wa la yaqbalhu." Jika kalian pinjami teman kalian uang, pinjamkan 1 juta balik 1 juta bulan depan, kemudian tiba-tiba besok dia kasih hadiah ke kalian, atau dia tumpangi kalian naik kendaraan, ini kan manfaat. Dapat hadiah itu manfaat, dapat diskon itu manfaat, ditumpangi itu manfaat. Fala yarkabha wala yaqbalu, jangan naiki tunggangannya, jangan terima hadiahnya, karena itu riba, karena ada manfaat yang kembali kepada kita di samping pokok hutangnya. Contoh manfaat yang kembali di kampung-kampung sana, toke sawit misalnya, datang para petani ingin mengutang kepadanya, iya, saya akan pinjami dengan syarat kamu jual panen ke saya saja, nanti dibeli dengan harga murah. Itu manfaat yang kembali karena utang piutang, maka di situ adalah riba. Oh, kita punya teman mungkin dia profesi tukang pijit, dia ngutang ke kita, iya, saya pinjami kamu, tapi tolong pijitkan saya 1 jam. Padahal dia biasanya mijit 1 jam itu dibayar 100.000, maka di samping utang pokok kembali kepada kita, maka manfaat juga kembali kepada kita, yaitu uang berupa pijat gratis. Bahkan ada manfaat yang lebih halus. Para ulama sebutkan, orang yang terlanjur sudah makan riba, orang yang terlanjur sudah punya uang riba, maka uang riba itu ketika dia bertobat, uang ribanya haram untuk dimakan bittifaqi mazahibil arba, sepakat seluruh ulama. Yang hasil perkembangan hutang piutang sudah sama dia bertobat kepada Allah, ini jangan disentuh. Tapi uang hasil riba tadi harus dialokasikan kepada fasilitas umum dan fakir miskin, sepakat seluruh ulama. Tapi ingat, jangan sampai ketika kita menyalurkan uang riba, uang kotor dan uang haram ini, jangan sampai ada pujian yang kembali kepada kita. Jangan sampai ada reputasi yang kembali kepada kita, karena itu berpotensi riba, karena kita dapat manfaat, reputasi jadi naik, padahal mengeluarkan uang riba. Uang riba itu uang haram, jangan berharap pahala karena mengeluarkannya, karena dia bukan sedekah dari uang halal kita, tapi takhallus minar riba, takhallus minal mal haram, tapi itu bentuk taubat, berlepas diri dari harta haram, maka keluarkan untuk fakir miskin. Jangan sampai ada pujian yang kembali kepada kita, jangan sampai ada reputasi naik gara-gara menyalurkan uang riba. Kenapa? Itu manfaat. Atau
oh uang riba kan boleh untuk fasilitas umum, kemudian dia aspal gang rumah dia, ini juga riba. Riba dari mana Ustaz? Karena yang dia aspal itu gang rumah dia, kan jalan dia yang mulus, berarti kan uang riba dia dibelikan aspal, ditaruh di depan rumah dia, dia yang menikmati uang riba tadi. Maka kullu qardin jar manfaatan fawar riba, setiap hutang piutang yang menarik manfaat apapun bentuk manfaatnya, baik uang, jasa, reputasi, kemudahan, dan itu kembali kepada pemberi hutang, fawar riba, maka dia riba, sepakat seluruh ulama. Ini riba jenis pertama, riba hutang piutang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.